Terima kasih Anda masih bersama kami. Kementerian Kesehatan menyebut ada sejumlah pihak di luar nakes yang mendapatkan vaksin ketiga atau booster. Padahal masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan vaksin COVID-19 termasuk tenaga medis yang belum mendapatkannya secara lengkap. Lalu bagaimana faktanya di lapangan? Untuk membahasnya saat ini melalui sambungan Zoom, sudah ada Dr. Adib Humaydi, Wakil Ketua Umum PBID. Dan kami juga mencoba untuk menghubungi pihak Kementerian Kesehatan terkait hal ini, namun belum ada respon. Baik, langsung saja. Selamat malam, Dokter. Selamat malam, Mas Iqbal. Baik, dokter, ini berbicara soal vaksinasi booster begitu, Dok. Ini Kemenkes nyatakan ada 75% nakes yang gugur di periode 2021 dan ternyata belum menerima vaksin lengkap. Bulan Juli merupakan yang tertinggi, bahkan ini menurut IDI ada 199 dokter yang gugur. Nah, ini sebenarnya apa yang terjadi terkait vaksin ini sehingga masih ada nakes yang belum menerima vaksin lengkap? Ya, jadi memang data yang disampaikan Kemenkes sejalan juga seperti juga data yang sudah kami dapatkan. Karena data dari bulan Februari dengan asumsi program vaksinasi kepada tenaga kesehatan sudah berjalan dari bulan Januari, maka angka kematian dari bulan Februari sampai di bulan Juli itu sekitar 24% saja yang sudah divaksinasi. Kemudian 41% memang belum divaksinasi dan sisanya memang masih butuh dikonfirmasi. Hingga data ini seperti halnya juga tadi yang disampaikan oleh pihak dari Kementerian Kesehatan. Ada beberapa faktor yang terjadi di lapangan terkait juga dengan khususnya di teman-teman kami di dokter, karena memang ada kondisi yang memang tidak divaksin. Karena pada saat dilakukan vaksinasi ada mungkin hipertensi, kemudian ada morbid yang masih belum terkontrol. Kemudian ada beberapa kondisi sehingga akhirnya tidak divaksin. Yang kemudian masih ada yang kemudian tidak dapatkan vaksinasi sampai bulan Juni. Gitu. Demikian juga saat ini juga kita juga mendapatkan data yang ada beberapa yang memang belum divaksin lengkap. Gitu. Kalau dilihat dari persentase itu tadi, itu berarti ada lebih dari 50% dok yang belum mendapatkan vaksinasi secara lengkap. Lalu sebenarnya apakah ini artinya bahwa memang ada daerah-daerah tertentu yang memang belum mendapatkan vaksin begitu, atau justru ada kendala di mana, dok? Kalau misalnya tadi dokter tadi mengatakan bahwa memang ada sebagian juga dokter ataupun tenaga kesehatan yang memang ada penyakit-penyakit tertentu sehingga belum bisa dilakukan vaksin, tapi ini angkanya cukup besar sekali, dok. Ya, jadi sebenarnya kalau kita bicara target dari tenaga kesehatan, dari dokter dan tenaga kesehatan yang lain, kita sudah melampaui dari target sebenarnya. Ada lebih dari 1,4 juta dokter dan tenaga kesehatan yang lain yang mendapatkan vaksinasi. Tapi data yang kami sampaikan tadi adalah setelah kita telusur dari data kematian yang ada di tanggung jawab dokter, masih ada yang ternyata dari mereka yang wafat. Bukan secara total dari jumlah tenaga medis yang saat ini, tapi yang wafat itu belum divaksin. Dan pada saat kemudian kita bicara angka paparan yang tinggi dalam satu periode waktu, kalau yang terutama di bulan Juni-Juli ini, ada sekitar saya katakan lebih dari 2.000 dokter yang terpapar pada bulan Juni-Juli ini, dan kemudian yang dengan kondisi yang bagus dan kemudian alhamdulillah bisa pulih kembali, rata-rata adalah pada yang teman-teman sejawat yang sudah divaksin. Artinya ini data yang sama sebenarnya kalau kita bicara dengan tingkat keparahan, tingkat fatalitas yang terjadi dan juga tingkat kematian, salah satu faktor yang dukung adalah upaya vaksinasi tadi. Gitu. Nah, tapi menurut informasi yang beredar di tengah-tengah kami begitu, dok, itu masih ada ternyata tenaga kesehatan yang belum mendapatkan vaksin, bisa karena faktor dari distribusi vaksinasi itu sendiri yang memang belum memadai, khususnya untuk wilayah-wilayah perkotaan ataupun desa begitu yang jauh dari ibu kota dan lain sebagainya. Apakah ini IDI melihatnya seperti itu? Apakah memang benar-benar ada? Ya, jadi sebenarnya memang kalau kita lihat dari mulai diluncurkannya prioritas pertama untuk nakes pada bulan Januari, kemudian sampai terakhir di bulan Juni, hal itu sebenarnya sudah bisa dieliminir. Itu artinya bagian besar itu tenaga medis
terutama dokter dan tenaga kesehatan sudah bisa mendapatkan akses untuk vaksin dosis pertama dan dosis kedua. Nah, ini kita bicara lain nanti dengan kondisi yang sekarang, yang kemudian ada juga problem pada saat mendapatkan vaksin dosis ketiga. Tapi yang untuk dosis pertama dan dosis kedua, bagian besar teman-teman dokter terutama dan tenaga kesehatan untuk mendapatkan akses vaksin dosis 1 dan 2 sudah tidak ada masalah sebenarnya. Berarti hanya untuk vaksin booster saja ini yang masih ditunggu oleh tenaga kesehatan ya dok ya? Betul, karena data yang kami dapatkan memang belum semua. Jadi kami sudah koordinasi juga dengan pihak Kementerian Kesehatan bahwa data yang teman-teman nakes secara total ya, dokter dan tenaga kesehatan yang lain baru sekitar 14,23%. Jadi sekitar 208.000 dari 1,5 juta target nakes yang harus divaksin. Dan problemnya ada 3 hal terutama. Satu, kalau terutama kita bicara di teman-teman dokter, yang pertama masih banyak teman-teman kami dokter yang ada bekerja di vaskes mandiri, di klinik praktek mandiri atau dokter praktek mandiri yang masih kesulitan untuk mendapatkan akses untuk mendapatkan booster. Kemudian yang kedua, informasi terkait dengan KIPI. Yang kemarin ya ada beberapa hal yang masih ada keraguan, masih ada kekhawatiran ya, karena kondisi KIPI ini sehingga itu juga menurunkan keinginan untuk kemudian divaksin dengan booster terutama dengan Moderna. Kemudian yang ketiga terkait juga dengan menurut saya ini menjadi satu kebijakan dari pemerintah daerah bahwa lepas dari booster ini sekarang juga boleh diperuntukkan untuk umum, khususnya untuk Moderna. Kami minta ini tetap prioritas pada teman-teman kami di tenaga medis dan tenaga kesehatan. Nah, ini yang sedang menarik, dokter, yang sempat juga ramai diperbincangkan. Selain booster nakes dan ibu hamil, vaksin Moderna yang efikasinya ini cukup tinggi juga diperuntukkan bagi masyarakat umum yang belum divaksin. Nah, ini sebenarnya di satu sisi kita melihat bahwa ada di luar nakes yang mendapatkan vaksin booster ini. IDI sendiri melihatnya seperti apa? Ya, kalau kami meminta tentunya tetap karena memang ada dosis tambahan dari Moderna ini yang kemudian bisa diperuntukkan oleh masyarakat umum seperti yang kemarin disampaikan oleh Kementerian Kesehatan. Tapi dosis pertama yang 3 juta dosis saya kira itu adalah tetap untuk kemudian bisa diprioritaskan buat teman-teman kami di tenaga medis tenaga kesehatan. Nah, kalau umpamanya target untuk nakesnya sudah terpenuhi, saya kira itu nanti menjadi satu kebijakan seperti halnya yang disampaikan oleh pusat dalam ini Kementerian Kesehatan untuk masyarakat umum. Tapi kami mohon kalau bisa tetap prioritaskan buat teman kami di tenaga medis dan tenaga kesehatan. Nah, satu hal yang agak menggelitik saya ini, dok, tentu tenaga kesehatan itu ikut melakukan vaksinasi atau melakukan injeksi begitu kepada warga ataupun kepada siapapun begitu. Otomatis harusnya tenaga kesehatan mengetahui apakah vaksin ini benar-benar ditujukan kepada tenaga kesehatan atau justru kepada masyarakat yang sebenarnya belum seharusnya untuk mendapatkan vaksin booster. Apakah IDI sempat mendapatkan laporan terkait hal ini? Apakah memang ada selain dari oknum-oknum tertentu yang mendapatkan vaksin booster ini yang justru ternyata sudah banyak juga masyarakat yang mendapatkan vaksin booster ini? Ya, kalau laporan di kami memang dalam hal untuk masalah akses untuk teman-teman kami untuk mendapatkan booster ini yang tadi yang seperti saya sampaikan di awal ada beberapa kendala. Kemudian laporan yang terkait dengan ini peruntukan ya seperti yang menjadi viral di beberapa daerah, itu tidak di semua daerah karena hampir sebagian besar sebenarnya di semua daerah peruntukan untuk nakes tetap diprioritaskan. Nah, ini yang saya kira perlu ada satu penekanan regulasi dari Kementerian Kesehatan, apakah melalui surat edaran dari Kesehatan bahwa tetap itu diprioritaskan buat nakes supaya daerah juga menjalankan apa yang menjadi surat edaran dari pemerintah pusat. Baik, Dr. Adib, terima kasih atas informasinya. Tentunya kita berharap agar pemerintah bisa mendengarkan apa yang menjadi concern dari IDI sendiri terkait dengan distribusi vaksinasi, khususnya vaksinasi booster ini. Terima kasih sekali lagi, dokter, sudah berbagi informasi dengan kami di CNN Indonesia Lawan COVID. Dan CNN Indonesia Lawan COVID akan segera kembali, tetaplah bersama kami.